Oke, sekarang masuk ke minggu ke-7. Konsepnya masih sama mengenai konsep pewarisan atau yang biasa disebut dengan inheritance. Outline-nya kita akan bicara lagi mengenai jenis daripada inheritance dan aturan main pada inheritance konsep di Java. Inheritance atau pewarisan merupakan mekanisme di mana suatu objek dapat memperoleh properti atau metode atau behavior dari objek induk. Nah, konsep inheritance dapat membuat kelas baru yang dibangun di atas kelas yang sudah ada. Atribut dan metode pada kelas induk dapat diturunkan atau dapat digunakan kembali di kelas turunannya. Serta kelas turunannya dapat menambahkan atribut dan metode baru di dalamnya. Nah, pewarisan secara teknis itu disebut sebagai hubungan is-a relationship. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kelas pewarisan yang yang merupakan single inheritance ya. Anda lihat kelas pegawai atau employee diwariskan menjadi kelas programmer. Cara penulisannya, kita punya kelas employee, kita punya salary, lantas kita punya programmer, itu di-extend dari kelas pegawai, employee. Nah, cara pendeklarasiannya, ini secara umum ya, tetapi secara tidak langsung sebenarnya Anda harus membuat suatu kelas yang namanya super. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas yang namanya single, multi-level, hierarchical, hybrid, multiple. Nah, sedangkan khusus untuk multiple ini tidak bisa digunakan dalam Java karena ada beberapa alasan yang akan dijelaskan di pertemuan kali ini. Nah, konsep single inheritance atau seperti yang tadi sudah dijabarkan, ya, hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai hanya satu buah kelas. Jadi satu subclass pasti hanya memiliki satu kelas. Itu konsep single inheritance. Cara penulisannya hampir sama, yaitu ada kelas animal, lantas di extend, dan di sini kita bisa langsung memanggil metode beserta metode daripada kelas yang dimiliki oleh parent-nya. Sedangkan untuk multi-level inheritance, itu adalah definisi ketika kelas diturunkan dari kelas yang sudah diturunkan dan ternyata kelas yang diturunkan tersebut juga menurunkan anggotanya kepada kelas lainnya. Sehingga seperti yang minggu lalu dijelaskan, kelas B ini memiliki dua buah peran, dia sebagai child daripada kelas A, dia juga sebagai parent daripada kelas C. Nah, seperti yang dicontohkan berikut ini, ya, animal itu diturunkan kepada dog, ya. Dog extend daripada animal dan baby dog extend dari dog. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa baby dog ini pasti akan memiliki semua yang dimiliki oleh parent-nya, termasuk super-supernya dari kelas tersebut. Maka ketika dia dijalankan, video tadi sudah saya absen. Ketika dijalankan, Anda hanya tinggal memanggil fungsi atau metodenya secara langsung.
Dan yang jenis berikutnya adalah yang disebut dengan hierarchical inheritance, di mana sebuah kelas diturunkan sebuah superkelas atau kelas parent diturunkan menjadi beberapa kelas anak. Jadi artinya ada beberapa anak yang memiliki satu buah kelas induk. Jadi dog extend animal, cat extend animal, pest dan berikut dan seterusnya. Nah, otomatis ya jika seperti ini, maka semua kelas yang ada di bawahnya ini pasti akan mewarisi apa yang dimiliki oleh kelas A selama dia tidak bersifat private. Nah, tetapi apa yang dimiliki kelas B ini tidak bisa dimiliki oleh kelas C, begitu juga sebaliknya. Dan begitu juga dengan antara kelas D dengan kelas B dan lain. Selama dia masih satu level, maka masing-masing anak ini tidak sharing atau tidak membagikan atribut beserta metodenya. Nah, istilah yang keempat ada yang disebut dengan hybrid inheritance, di mana kelas ini adalah kombinasi dua atau lebih jenis inheritance. Seperti yang kita lihat di sini, kombinasi antara hierarchical dan multi-level inheritance. Nah, seperti ini bisa dilakukan di dalam Java. Jadi bisa jadi Anda melakukan pewarisan antara kelas B dengan kelas C itu memiliki parent yang sama, yaitu kelas A. Nah, sedangkan kelas B itu diturunkan lagi menjadi kelas-kelas yang lain, di mana kelas E ini juga pasti akan memiliki semua yang ada di atasnya. Jadi kepemilikan daripada atribut dan metode dari kelas E itu adalah mencakup semua yang ada di atasnya. Jadi kelas D, kelas B, dan kelas A itu pasti dimiliki oleh kelas E. Tetapi kalau kelas C itu tidak bisa memiliki apa yang ada di dalam kelas B, kelas D, dan kelas E. Karena dia tidak merupakan memiliki hubungan secara langsung. Nah, ini hal seperti ini didukung oleh pemrograman Java. Nah, jika kita lihat bentuk pemrogramannya akan jadi seperti ini. Kelas A, kelas B extend dari kelas A, kelas C extend dari kelas A. Sedangkan kelas D extend dari kelas B, dan seterusnya. Nah, ketika ini dilakukan, maka kelas D itu pasti akan memiliki apa yang dimiliki oleh kelas A, kelas maupun kelas B. Ya. Nah, kenapa multiple inheritance itu tidak bisa digunakan di dalam Java? Karena multiple inheritance mengacu pada proses di mana satu kelas mencoba memperluas lebih dari satu kelas induk seperti ini. Kelas D ini itu tidak didukung. Nah, kalau cuma kelas A dan B dan C saja mungkin bisa, tetapi ketika ada seperti ini, ya ini disebut dengan multiple inheritance ya, di mana kelas D itu merupakan subclass daripada kelas B dan subclass daripada kelas C. Nah, seperti ini tidak didukung karena akan dianggap sebagai ambigus, ambiguitas, ya, ambigu atau circular ambiguity. Ya. Kenapa seperti itu? Karena begini, bisa jadi kelas A memiliki satu metode dan dia diturunkan kelas B dan kelas C. Maka kelas D ini itu akan memiliki dua buah metode atau dua buah atribut yang sama, tetapi tanpa mengetahui mana yang metode ini miliknya parent yang B atau parent yang C. Ketika dia memiliki metode atau atribut yang sama. Sehingga hal ini tidak didukung di dalam pemrograman Java, walaupun ada beberapa pemrograman lain yang mendukung. Tapi khusus di dalam Java dia tidak didukung, dan konsep ini juga sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin, karena dia akan membuat ambiguitas itu tadi. Yang Anda lihat, misalkan kelas B memiliki metode show dan kelas C memiliki metode show. Nah, ketika kelas D adalah turunan dari kelas B dan kelas C,
Dan ketika akan dipanggil metodenya, dia akan kebingungan ini show-nya ini miliknya siapa yang akan dipanggil. Apakah show-nya milik kelas B atau show-nya milik kelas C, gitu ya. Nah ini oleh karena itu maka konsep multiple inheritance di dalam Java tidak disupport atau tidak didukung. Nah, selain itu juga ada beberapa aturan main di dalam Java, di mana salah satunya adalah yang disebut dengan cyclic inheritance. Anda lihat cyclic artinya dia circular inheritance. Jadi sebuah kelas tidak bisa diperluas menjadi kelas dari kelasnya dia sendiri. Jadi secara definisi cyclic inheritance merupakan jenis daripada pewarisan atau inheritance di mana sebuah kelas memperluas dirinya sendiri. Nah, jenis ini tidak diizinkan juga oleh Java karena tidak ada peluang untuk memperluas kelas daripada objek. Atribut dan metode dengan akses modifier private juga tidak diwariskan. Begitu juga dengan konstruktor di dalam kelas superclass itu juga tidak dapat diwariskan. Sehingga jika ingin menggunakan konstruktor kelas Indo, Anda harus menggunakan perintah super pada konstruktor kelas. Oke, ini sudah akhir dari materi yang tadi. Untuk memperjelas lagi mengenai konsep tadi, saya ingin Anda membuat sebuah studi kasus di mana studi kasus tersebut memiliki konsep pewarisan yang bersifat hierarkial dan hybrid. Anda buat studi kasusnya, ya, kemudian coba gambarkan UML plus diagramnya. Nah, studi kasus ini saya tidak wajibkan untuk membuat aplikasinya. Saya hanya ingin Anda membuat narasinya. Setelah Anda buat narasinya, lantas Anda coba gambarkan UML kelas diagramnya. Apakah cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Pak, saya mau